Wabarakatuh. Selamat datang para sahabat di dialog malam ini bersama Bang Damai dan Mas Yusuf Daud dengan temanya The Knowing Heart, Live with the Divine Awareness. Sebelum dimulai, kami ingin mengajak para sahabat untuk sebentar silent hening dan memanjatkan doa. Insya Allah malam ini dihujani dengan penuh keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Silahkan hening dimulai, berdoa dimulai. إياك نعبد وإياك نستعين. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum diskusi dibuka, mohon mic untuk di-mute supaya tidak mengganggu jalannya diskusi. Terima kasih Mas Buyung. Oke. Bang Damai, Mas Yusuf. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Insya Allah aku buka ya Mas, Bang izin. Ya, silakan Nadia. Para sahabat sekalian, malam ini terusan dari dialog Journey of Soul, kontemplatif, diskusi yang kontemplatif dengan tema The Knowing Heart, Live with the Divine Heart. Untuk latar belakang atau kontekstual, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang tema ini. Sebagaimana yang telah tersebar di brosurnya, The Knowing Heart, Live with the Divine Awareness. Kita malam ini berbicara tentang kolbu, tentang hati. Ketika kolbu, hati yang mengetahui semua fenomena adalah tanda-tandanya. Melalui tanda-tandanya tersingkaplah wajahnya. Dan di balik wajahnya, hati menyaksikan namanya. Saat namanya tersingkap, yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah realitas yang tunggal. Di mana kesaksian itu terjadi, ada hadis qudsi yang mengatakan, langit dan bumi tidak bisa menampung zatku. Kolbunya orang beriman, di sanalah aku berada. Kolbunya orang beriman adalah singgasana ilahi. Jika hati terbuka, kehidupan adalah ekspresi kehendaknya. Kehidupan menjadi ekspresi kesadaran ilahi. Segala aktivitasku, pekerjaanku, hubungan-hubunganku adalah ekspresi kesadarannya. Bagaimana aku bisa menyaksikan kehidupanku sebagai ekspresi ilahi? Selanjutnya kita akan telusuri bersama Bang Damai dan Mas Yusuf dalam diskusi malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kami persilakan kepada Mas Yusuf untuk membuka diskusi. Silakan Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam tambah sehat untuk kita semua. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di mana saja berada. Host Nadia, Bang Damai, sahabat-sahabatku. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita panjatkan, karena dengan taufik inayahnya kita dapat bertemu lagi di dunia maya dalam kaji-kaji kita. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik kita dalam rangka Dalam rangka apa nih?
dalam rangka mentadaburi, mengamalkan apa yang menjadi amanat Tuhan kepada kita sebagai khalifah, sehingga kita pantas diberikan macam-macam ilmu darinya untuk membenahi semesta ini yang carut marut dengan segala fenomenanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam golongan knowing heart, golongan hamba-hamba yang senantiasa sadar sesadarnya untuk melangkah ke depan dalam menapaki kehidupan sampai kepada pulang kampung halaman dengan selamat, sentosa, damai, dan tentram. Puji syukur dan salawat pada junjungan Nabi mulia Muhammad al-Mustafa senantiasa kita panjatkan pada para nabi, para rasul, para wali, para mursyid, para guru spiritual, para santo, para imam suci yang telah membimbing kita dan yang sedang membimbing kita. Mudah-mudahan senantiasa bisa mengeluarkan kita dari kegelapan jiwa menuju terang benderangnya pandangan hati dan pikiran, sehingga kita mulus selamat lagi-lagi sampai tujuan yang kita cita-citakan. Malam ini karena saya bertiga, jadi saya ingin berbagi sedikit perspektif Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi dalam menapaki jalan knowing heart. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada kata-kata knowing heart, atau singkatnya sederhananya adalah hati atau kolbu yang bermakrifat, tentunya pasti didahului dengan tidak hanya knowing, tapi juga bagaimana hati juga tidak hanya bermakrifat gitu, tapi hati juga mengalami diawali dengan pensucian gitu. Jadi ketika hati dan pikiran sudah mengalami purification, maka purification itu menjadi langkah awal untuk kita kembali ke jati diri. Yang disebut kalau dalam Risalah Al-Qusairiyah disebut makom pertama yang harus dilewati seorang hamba adalah makom taubat, gitu kan. Jadi makom taubat atau kembali kepada kesadaran, kembali ke dalam, kembali kepada jalan kesucian, jati diri, itulah langkah awal yang dilakukan oleh seorang yang mau menapaki suluk jalan spiritual, perjalanan sunyi itu. Nah, bila sudah masuk ke dalam jalan sunyi, maka realitas yang ada, yang banyak ini, yang manyness ini sudah menjadi realitas tunggal. There is no separation. Jadi sudah tidak ada lagi pengkotak-kotakan. No division. Tidak ada lagi bagian dia di sana, bagian aku di sini, kaflingnya ini, itu, dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi. And non-duality. Dan tentu pasti sudah tidak ada lagi dualitas. Jadi there is no separation, there is no division, there is no duality, and there is no fragmentation. Jadi terpecah belah. Kita ini satu kesatuan yang agung gitu kan. Dan setiap sesuatu itu terhubung dengan sesuatu yang lain, dan eksistensi yang satu juga terhubung dengan eksistensi yang lain. Nah, kenapa kemudian ketika mau menggapai jalan sunyi untuk mendapatkan kolbu yang bermakrifat, menjadi kolbu yang bermakrifat atau knowing heart, ini kok rasanya susah sekali gitu kan? Karena yang disebutkan oleh Rumi itu kita
melupakan aspek feminin dan maskulin. Jadi bisa jadi terlalu maskulin atau terlalu feminin gitu. Nah, mestinya maskulin dan feminin ini kaitannya dengan knowing heart. Knowing heart tentunya didahului dengan tadi purification. Purification adalah taubat. Taubat adalah kembali kepada yang fitrah. Fitrah manusia ada dalam maskulin dan feminin, apalagi cinta. Ya kan? Nah, banyak orang mau melakukan jalan spiritual namun melupakan jalan feminin. Maunya maskulin terus, cepat sampai, cepat mengalami gitu kan. Mengalami pencerahan, cepat sampai, ujungnya apa? Terdapat apa gitu kan. Nah, itu ciri-ciri maskulin tuh. Jiwa-jiwa yang maskulin, maunya serba cepat, maunya segera mengetahui apa tujuannya, ketemu apa yang dicita-citakan dan sebagainya gitu kan. Aspek feminin kadang suka dilupakan. Baru belajar meditasi, baru belajar yoga seminggu sudah pengen jadi guru yoga. Gitu. Baru belajar meditasi namun sudah kebelet ingin segera mengajarkan orang lain gitu. Nah, ini sebenarnya aspek feminin. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita lebih banyak mendengarkan, terus bagaimana kita konsisten, istiqomah, bahasa tasawuf itu kadang kita pinggirkan gitu. Padahal dengan kesabaran itu yang bisa membawa kita, mengantarkan kita sampai pada puncak knowing heart. Bahkan kalau kita berjalan, kalau sudah sampai gimana? Ya nggak pernah sampai. Memangnya pernah sampai gitu kan. Jalannya aja jalan tanpa jalan, roadless travel. Gitu kan. Yang dituju, memangnya ada yang dituju. Yang ditujukan selalu ada di sana gitu. Nggak pernah kemana-mana. Jadi sebenarnya in action nanti Bang Dama itu yang memaparkan gitu. Jadi kalau Ibnu Arabi mengatakan bahwa jalan untuk menggapai knowing heart, Ibnu Arabi mengatakan harus ada yang namanya kesatuan esensi. Karena Ibnu Arabi jalannya adalah irfan atau ma'rifat, kalau Rumi jalannya adalah cinta, mahabbah gitu kan. Sama-sama dalam rangka knowing heart. Tapi Ibnu Arabi lebih falsafi, maka beliau mengatakan jalan pertama yang dilakukan adalah tentu saja apa yang sering disebutkan kesatuan esensi. Jadi bahwa esensi kita bukan ragawi ini. Esensi kita adalah yang rohani ini. Yang itu adalah sama dengan esensi ilahi gitu. Itu kesatuan esensi, dasarnya aja gitu kan. Yang kedua, kesadaran kesatuan esensi ini kalau kita sudah sadari dan pahami serta menyelami, itu akan membawa kepada kesadaran bagaimana kita memahami kesatuan tujuan. Menjadi goalnya ini apa? Itu kan. Jadi banyak jalan yang ditempuh, meskipun jalan-jalan itu berbeda, tapi sesungguhnya tujuannya adalah sama. Repot kalau orang sudah mulai atau sedang bahkan telah begitu lama katanya melakukan jalan spiritual, tapi belum mampu membeda-bedakan, belum mampu untuk menyatukan tujuan. Banyak jalan menuju Roma kan gitu. Jadi jalan yang ditempuh bisa jadi beda-beda. Kalau dalam bahasa agama itu disebut ad-dinu wahid was-syari'atu muhtalifah. Syariat itulah jalan-jalan yang berbeda gitu. Din, satu tujuan hidup, a way of life yang kembali kepada kudrat dan iradatnya ilahi, pada kuasa dan kehendak ilahi, itu satu.
Makanya selalu dikatakan semua agama, semuanya adalah dinul Islam. Yang kebetulan din, a way of life yang pasrah tunduk patuh pada Tuhan ini, yang kebetulan jadi nama agama yang diusung oleh Nabi Muhammad. Gitu. Apa lantas kemudian agama lain tidak mengusung dinul Islam? Mengusung semua. Tidak ada agama dan bukan agama ketika tidak mengajarkan dinul Islam. Ini jangan GR dulu nih yang agamanya Islam. Gitu kan. Jadi ketika mengajarkan kepasrahan yang totalitas kepada Tuhan, apapun agamanya, dalam bahasa Arab disebut dinul Islam. Jalannya berbeda, tujuannya sama, mengajarkan totalitas kebaktian, kecintaan kita hanya kepada Tuhan, bukan pada Tuhan yang lain. Gitu. Nah, Ibnu Arabi mengatakan ada dua itu. Yang ketiga, catatan saya, bahwa untuk menggapai knowing heart, Ibnu Arabi mengatakan bahwa kesatuan asal dari syariat itu sendiri. Jadi syariat agama yang berbeda-beda ini berasal dari satu sumber. Semuanya datang dari dia, from oneness into manyness gitu kan. Yang manyness akan kembali cepat atau lambat kepada asalnya lagi, yang oneness itu, yang sumber dari segala sumber itu. Jadi ketiga jalan ini kalau sudah kita pahami, kita leburkan, itu akan membawa kepada kesadaran knowing heart. Yang kalau sudah sampai kepada knowing heart, itu lagi sudah tidak ada lagi pembeda-bedaan, pengkotak-kotakan, kemudian juga akan selalu berpikir berkehendak atau punya rasa yang melebur pada yang universal. Yang individu sudah bisa kapan saja menyatu kepada yang universal. Nah, kesadaran knowing heart akan membawa kita kepada kesadaran bagaimana kita melakukan menghilangkan atau menjalankan karma-karma kehidupan dengan penuh senyuman. Ini penting. Karma kehidupan kalau dalam Islam ini yang disebut mahofah dalam tasawuf gitu kan. Jadi karma kehidupan itu kita lakukan karena sebagai konsekuensi pensucian. Syariat itu sebagai karma kehidupan kita, kewajiban. Kalau enggak berdosa kan gitu katanya. Jadi fearness atau mahofa dari kata-kata hauf artinya takut. Jadi mahofa atau fearness itu menjadi langkah kita untuk melepaskan karma-karma kehidupan. Tahu gitu, biar selesai semuanya. Bukan karena gugur kewajiban, tapi kehidupan ini lapisan demi lapisannya harus kita lepaskan. Lapisan-lapisan kepalsuan, harus topeng-topeng kemunafikan kita lepaskan. Topeng-topeng kemusyrikan juga kita tinggalkan. Naik lagi kemudian masuk ke wilayah kalau Ibnu Arabi bilangnya ma'rifah gitu kan, atau knowledge, pengetahuan atau ma'rifat, dari kesadaran meninggalkan lapisan-lapisan karma kehidupan sampai tidak tersisa diri palsunya, muncullah pengenalan diri, ma'rifah itu. Dari ma'rifah ini naik lagi sampai kepada mahabbah. Mahabbah yaitu atau bakti yoga di situ kan, ma'rifah di sini yana yoga di situ kalau dari Hindu itu. Nah, mahabbah inilah yang Rumi katakan kalau sudah cinta maka akan ada rasa longing. Apa longing itu? Kerinduan yang mendalam atas jati diri kita yang asal, untuk selalu kembali kepada jati diri itu. Kalau kita longing, merasa ada selalu kerinduan untuk selalu berdekatan, berintiman kepada asalnya, pada kekasihnya,
maka apapun akan dilakukan demi bertemu dengan kekasih. Gitu kan, baca surat cintanya yang cuma tadinya 1 lembar, ini 30 lembar gitu kan, dibaca semua surat-surat cinta dari kekasihnya itu. Karena perasaan kerinduan itu yang timbul dari kesadaran yang tadinya takut, kemudian merasakan kedekatan, sudah dekat, merasakan kerinduan. Ketika rindu, berjuta rasanya. Dan itu yang disebut menurut saya knowing of heart. Knowing heart yang menghasilkan mahabbah. Mahabbah akan menghasilkan love is a fire of life. Karena dasar cinta itulah, maka semua penyembahan juga dilakukan sebenarnya atas dasar cinta. Ada yang cinta karena dipaksa, ada cinta karena ikut-ikutan, yang kemudian cinta karena kebutuhan. Nah, cinta kebutuhan inilah hamba-hamba yang sudah sampai pada derajat knowing heart. Gitu. Mudah-mudahan sedikit pembuka ini jadi inspirasi kita semua. Jadi jalan menuju dia sebanyak manusia atau hamba atau makhluk yang diciptakan Tuhan. Knowing heart, menggugah kesadaran dari setetes air untuk lebur kepada lautan samudra luas. Terima kasih, Bang Damai. Terima kasih, Mas Yusuf. Kita lanjut ke Bang Damai sebelum diskusi dibuka ya, Bang, Mas. Oke. Ya. Langsung nih. Langsung, Pak. Oke. Terima kasih Nadia, Mas Yusuf, sahabat saya, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersama-sama belajar. Saya ulangi, bersama-sama belajar untuk bisa merasakan, mengalami ketersingkapan hati pada malam hari ini. Jadi saya sama sahabat saya Mas Yusuf dan Nadia itu fasilitator untuk bisa teman-teman bisa merasakannya juga. Direct path ataupun siratal mustaqim. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memberikan sudut pandang saya tentang knowing heart, izinkan teman-teman saya membaca satu hikayat seorang pecinta. Ya, Mas Yusuf pasti tahu ini dari buku Knowing Heart yang ditulis oleh Kabir Helsinki ya. Jadi saya baca aja hanya 2 paragraf. Hikayat seorang pecinta, sebuah kisah. Nah, kisah ini dinisbahkan kepada Syekh Ibnu Al-Arabi, Syekh Al-Akbar. Suatu hari seorang pecinta Tuhan pergi ke rumah syekhnya gitu. Jadi suatu hari seorang pecinta Tuhan pergi ke rumah syekhnya gitu Nat ya. Syekh itu mulai berbicara tentang cinta. Jadi syekhnya bicara tentang cinta teman-teman. Sedikit demi sedikit uraian cinta disampaikan. Sementara si syekh berbicara, tubuh pecinta itu meleleh gitu Nat. Ya, tubuh pecinta itu meleleh saat dibicarakan tentang cinta gitu. Semakin lama lelehannya, semakin lembut sampai dia betul-betul mengalir seperti tetesan air saja gitu. Seluruh tubuhnya larut di hadapan syekhnya gitu. Sehingga yang tampak hanya genangan air di lantai gitu. Tidak lama berselang, seorang teman syekh itu memasuki ruangan yang sama dan bertanya, di mana orang yang baru saja tiba gitu? Di mana orang yang baru saja tiba itu syekh? Syekhnya menunjuk ke air di lantai dan berkata, orang itu adalah air itu gitu. Proses meleleh seperti itu merupakan perubahan yang menakjubkan. Orang tersebut hilang kepadatannya sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebagaimana asalnya gitu. Seperti yang dikatakan Tuhan,
kami ciptakan semua kehidupan dari air. Pecinta tersebut kembali ke esensi asalnya, air yang merupakan sumber kehidupan. Karena itu dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Pecinta adalah wujud yang digunakan untuk menghidupkan segala sesuatu. Saya ulangi, pecinta adalah wujud yang digunakan untuk menghidupkan segala sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang hadir malam ini, dalam dunia modern di mana kita belajar selama ini, kita di sekolah ya, kita belajar melalui penyaksian empiris, kemudian rasionalitas, bahkan sekarang ini kita bisa belajar lewat YouTube ya, lewat informasi. Kadang-kadang kita dapat uraian-uraian dari WA ataupun dari mana-mana, kita menganggap kita udah tahu. Nah, sebetulnya pengetahuan yang seperti itu adalah informasi. Ya agak sedikit keren adalah ada analisa gitu loh. Ada penyelidikan gitu yang lebih rasional gitu. Nah, dan itu pun tergantung sudut pandang teman-teman. Sudut pandang si A, si B, si C itu berbeda. Sehingga nggak bertemu pada satu kebenaran yang tunggal. Sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosial itu berbeda-beda. Jadi misalnya fenomena Ukraina yang sekarang diserang sama Putin, itu masing-masing punya sudut pandang, ya kan? Gitu kira-kira. Jadi di mana knowing heart-nya gitu? Kalau hati yang mengetahui itu menjadi berbeda teman-teman. Menjadi berbeda karena dia melihat bukan lagi dari sudut pandang yang partikular. Nah, karena itulah selama setiap saya berbagi kepada sahabat-sahabat, saya selalu mengajak kita mengenal diri kita. Mulai dari derajat-derajat kesadaran. Karena akal kita itu paham ada derajat-derajat. Yang sederhana, luar, dalam. Jasmani, rohani gitu. Nah, jasmani dan rohani atau jasmani dan batin. Zohir, batin. Dunia, akhirat. Nah, batin itu pun ada lagi lapisan-lapisannya. Yang saya suka sharing itu, gue nih, gue gitu. Nah, itu yang suka kita sebut sebagai hawa nafsu. Yang tadi sahabat saya Mas Yusuf menyebut itu di purification dulu. Selama itu belum ada purification, maka tidak akan bertemu dengan diri yang lebih murni. Nah, diri yang lebih murni itu, saya suka share itu sebetulnya akal yang dewasa. Gitu. Tidak semua orang, misalnya suami istri saja, belum tentu bisa menilai sebuah peristiwa, sebuah fenomena itu secara logik gitu. Sering sekali itu menilainya sesuai sudut pandang. Mau beli sofa aja bisa berantem tuh Mas Yusuf kan gitu. Atau beli gorden gitu. Jadi mau beli gorden aja, mau nyekolahin anak kemana, itu bisa berbeda sudut pandang gitu. Padahal kalau kita sudah masuk ke pengetahuan logik gitu, akal dewasa, akil balik, maka kita akan melihat fungsinya apa gitu. Nah, sampai pada satu titik ketika akal itu mulai kontemplatif, akal itu tidak berisik, akal itu tidak lagi aktif, tapi sudah kontemplatif. Nah, disitulah kita mulai mengalami satu kondisi namanya silent, hening. Nah, di state silent ini, di situ kita otomatis kita adalah damai itu. Nah, ini yang suka disebut sebagai sakinah ataupun mutmainnah gitu. State of soul ketika kita pasrah gitu. Nah, di state ini tiba-tiba kita tahu sesuatu itu very clear gitu. Makanya uraian seorang guru atau seorang sahabat kalau dia datang dari hati itu bikin meleleh gitu. Karena tadi saya baca tuh teman-teman. Jadi setiap ada pengetahuan yang kita dapat itu kita mesti tanya. Ini pengetahuan yang datang dari hanya sekedar maunya senang di aku saja sebagai individu, atau saya melihat secara holistik dari berbagai sudut pandang akal. Atau saya terdiam dulu, tiba-tiba saya ngeh gitu. Tiba-tiba saya ngerti gitu. Nah, disinilah sahabat-sahabat sekalian, dalam tradisi Islam, para sufi itu sangat menekankan pengetahuan yang datang dari hati ini. Sains modern itu lebih menekankan rasionalitas, apa yang nampak secara empiris, dan uraian-uraian yang sifatnya logik gitu.
Nah, hati ini menjadi berbeda gitu. Nah, kalau dari Sufism itu yang tadi sudah diuraikan, dari sisi Christianity sering disebut hati inilah tempatnya cinta. Gitu. Kalau dari sisi Vedanta ini, hati inilah sebenarnya kesadaran murni. Gitu. Itu kira-kira. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, knowing heart itu, apabila teman-teman yang mendengar ini adalah 84 orang, ini belum kita betul-betul, ini baru perspektif nih. Berarti saya pakai kacamata knowing heart. Maka saya akan sadar setiap peristiwa, fenomena, enggak fenomena ansih, tapi fenomena itu adalah sign of God. Itu tadi yang Nadia buka gitu. Seorang yang sudah mengetahui melalui hatinya, dia tidak lagi melihat fenomena itu kebetulan, tapi itu ada hubungannya dengan yang memberi peristiwa itu, Tuhan. Jadi sadar dulu setiap fenomena adalah sign of God. Makanya para sufi sering mengungkapkan ayat yang sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Gitu. Kami akan tampakkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada dirimu hatta yatabayyana annahul haq, sampai kamu menyadari di situ, di setiap peristiwa itu ada al-haq hadir, present. Gitu. Jadi dari kesadaran setiap peristiwa adalah sign of God, lalu mulai dapat lagi lebih tersingkap wajah Tuhan. Wajah marah bisa kita sebut marah, wajah keadilan, wajah gagah, wajah lembut, wajah kuat. Batu itu wajahnya juga, teman-teman. Kuat, al-qawi, perkasa. Jadi tandanya, wajahnya, lalu dari situ, wajahnya ini apa? Inilah yang disebut namanya. Nah, ketika sudah sadar pada namanya di balik setiap fenomena itu, ternyata yang menyaksikan siapa? Namanya juga. Yaitulah hati. Nah, saat itulah di mana pertemuan itu terjadi? Di mana itu disaksikan? Itulah di hati. Itu kira-kira teman-teman. Jadi setidaknya hari ini, bayangkan ya, kalau misalnya di sekolah, itu mulai dikenalkan lebih intens. Pengetahuan hati itu menjadi berbeda menurut saya, Mas Yusuf. Ya kan? Karena pengetahuan hati itu meniscayakan kejujuran, kerendahan hati, kontemplatif, tidak sok tahu. Jadi dialog seperti ini di luar debat gitu. Kalau debat itu jelas ada kepentingan individu. Logika digunakan untuk kepentingan individu, namanya akal-akalan. Misalnya saintis itu kan bisa dibayar, Mas Yusuf, teman-teman. Bisa dibayar demi kepentingan supaya bisnis ini lancar gitu. Tapi mereka yang pakai hati, aduh nggak tega dong. Udah sebarin aja virus misalnya kalau kita bisa curiga. Supaya apa? Supaya bisnis ini lancar. Sekolah juga begitu. Nah, hari ini saya sama sahabat saya, Nadia juga, kita ingin ini menjadi satu belief, bukan cuma belief, satu keberadaan kita dalam menyikapi apapun. Karena semua derita itu berasal dari sudut pandang yang kepentinganku. Gitu. Tapi begitu kita menyaksikannya, mengetahui dari hati menjadi berbeda. Meleleh, pasti meleleh. Pasti meleleh. Itu kira-kira. Nah, bagaimana latihan-latihannya? Nah, makanya agama-agama, kalau kita di Islam itu banyak latihan-latihan. Ramadan ini sebentar lagi. Itu ngajak kita untuk kembali ke hati. Nah, saya Mas Yusuf lebih suka, ya Mas Yusuf yang ngerti banget bahasa Arab, itu kolbu sebetulnya. Kolbu, kolb gitu. Jadi bukan kayak kolbu itu kalau sudah terbuka, udah segala sesuatu jadi clear see, transparan, penetrating, tembus gitu. Hati-hati, bukan hati-hati. Kita jangan macam-macam sama orang yang pakai hati nurani gitu, karena dia menyaksikan dengan mata Tuhan. Jadi saya kira ini yang
paling tidak malam ini Mas Yusuf, Nadia, kita itu memperkenalkan ini, harusnya agama itu mengajak kita untuk ngeh terhadap knowing heart gitu. Karena ciri kalau pengetahuan yang datang dari hati, pengetahuan hati menenteramkan, jelas. Nggak ada kan suka ditanya tuh, Bang Dame gimana nih membedakan suara Tuhan dengan suara setan gitu. Setan sama Tuhan sejajar dibandingkan, setan sama malaikat lah boleh. Saya bilang kalau masih ada debat di dalam itu antara nafsu sama akal berantem. Nafsu diwakili oleh iblis, setan, akal diwakili oleh malaikat. Nah gimana caranya? Ya disitulah kita diam dulu. Pada saat kita diam, ini apa yang terjadi? Kita mulai bisa mengamati gerak-gerik dua ini, pertempuran ini. Nggak usah dinilai apakah ini lebih baik. No, tonton dulu. Nah disitulah mulai teman-teman di sini menyadari pentingnya silent. Silent is the key. Stillness is the key. Nah, Nabi Muhammad di Gua Hira itu ngapain? Qiyamul Lail itu ngapain? Jadi bulan puasa itu sebetulnya pagi-pagi kita coba kontrol nafsu kita, makan, minum, dan nafsu marah, hawa nafsu rendah. Malamnya kita coba aktifkan akal supaya kembali ke budi gitu, akal budi. Akal kontemplatif, logos. Nah disitulah kita akan menyaksikan Al-Quran turun. Nuzulul Quran. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau besok-besok kita bingung, akal kita nggak bisa nangkap, kita nggak bisa baca statistik, kita diam, kita komunikasi dengan hati. Nah hati itu knowing heart. Gitu kira-kira. Nah dia nggak usah banyak-banyak supaya kita terjadi dialog. Dan saya sama sahabat saya di sini Mas Yusuf akan bersama-sama menemani teman-teman untuk gimana kita bisa melihatnya. Silakan Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame. Ini belum ada yang raise hand dan belum ada pertanyaan di kolom chat nih. Belum ya? Oh ada Adam, silakan langsung Dam. Iya. Assalamualaikum, terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia, Bang Dame dan Pak Yusuf. Iya, pertanyaan saya ingin bertanya ke Bang Dame. Jadi saya mau bertanya nih, Bang Dame, apa yang saya perlu lakukan untuk diri saya nih, Bang Dame? Karena sebelum dalam beberapa hari belakangan ini saya merasakan saya tidak kurang nyaman dengan diri saya sendiri, Bang Dame. Padahal sebelumnya saya merasakan bahwa seperti yang Bang Dame jelaskan, melihat segala sesuatu perspektifnya tuh bisa melihat secara objektif itu Bang Dame. Apa ya yang kira-kira harus saya perbaiki untuk diri saya Bang Dame? Sementara itu Bang. Makasih. Ini langsung ke prakteknya nih. Saya langsung jawab ya. Izin Mas Yusuf ya. Nadia. Jadi teman-teman, hampir kita semua itu pernah mengalami yang dialami Mas Adam ini nih. Ya. Saya ingin sampaikan dulu teman-teman. Apa sih konsekuensinya kalau kita bisa menyadari segala sesuatu itu sebagai ayat-ayat Allah. Sign of God. Itu dulu. Jadi knowing heart itu, pengetahuan kolbu itu meniscayakan apapun yang terjadi, baik itu fenomena yang di luar, persepsi, ataupun yang terjadi pada diri kita batin. Itu tanda Tuhan. Tuhan lagi ngasih signal ke kita. Oke? Tuhan lagi ngasih pertanda ke kita. Nah pertanyaannya berikut. Bagaimana saya bisa membaca tanda itu? Kalau gampangnya sih, Tuhan aku bingung dengan keadaan ini. Beritahu dong. Nah gitu. Nah kalau kita belum cukup matang untuk bisa memahaminya, tiba-tiba kita nemu buku. Nah gitu. Tiba-tiba nemu YouTube. Tiba-tiba ada di acara ini. Tiba-tiba ketemu Ustadz Yusuf gitu. Kok dapat jawaban deh? Gitu kira-kira. Jadi kita kadang-kadang nyari googling, wah gimana ini, nganalisa langsung.
Kalau sudah mulai kita terbiasa dengan knowing heart, nanti sahabat saya Mas Yusuf nambahin, itu kita nggak lagi mau menghabiskan analisa-analisa yang nggak perlu. Apalagi kadang-kadang kan kita nonton di berita apa mengenai Putin nyerang Ukraina, kita heboh gitu. Padahal belum, kita heboh sendiri di pikiran gitu. Berantem sendiri di pikiran. Dan kadang kalau teman saya bilang, Mas Yusuf, itu kalau kita mangkal di tempat Gojek, itu paling tahu tuh macam-macam di situ. Analisa ekonomi, waduh, sangat tahu deh. Seolah-olah paling tahu mereka. Itu lebih ngalang-ngalain rapat kabinet kadang-kadang. Sekarang itu terformulasikan di netizen. Coba tuh. Nah ini jauh dari pengetahuan knowing heart yang malam ini coba kita kenalkan nih seincerit. Ya Mas Yusuf. Ini butuh disiplin ketat loh sebenarnya. Tapi sekali terbuka kita terhadap knowing heart, kita mulai excited. Sakit itu, oke, kita rasa sakit. Adam, sakit banget nih saya sakit maksudnya sakit di jiwa, emosi. Saya ditipu, saya udah baik-baik sama dia, kok saya ditipu ya. Itu. Nah kalau sekarang, kalau Adam mau dengan knowing heart, wait, Tuhan ini sakit banget. Tapi kemarin baru dengerin Bang Dami sama Mas Yusuf nih, ini tanda darimu nih. Jadi tidak ada lagi perhatian untuk nyalain situasi, meratapi diri, mengembangkan overthinking istilahnya di pikiran. Stop. Disinilah you must to fasting. Kamu harus puasa. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak susah. Anak 7 tahun juga bisa full. Tapi puasa untuk mikir yang bukan urusan kita, itu butuh disiplin itu. Disitulah terjadi nanti proses pembakaran ego. Jadi yang terusik itu diri kita yang mana, Mas Adam? Nah, disitulah nanti kita akan melakukan satu proses penyelidikan. Begitu kita jujur menyelidiki diri kita, nanti terbuka lewat memori masa lalu. Oh, ada begitu. Jadi kita jadi mulai melihat benang merahnya. Tapi menyadari bahwa apapun yang terjadi sebagai sign of God, dan teks suci Al-Quran juga mengatakan demikian, itu awal untuk bisa terbiasa dengan knowing heart. Langsung jadi, Mas. Mas Yusuf silakan tambahin, Mas, karena ini ada proses. Kalau di dalam sistematika tasawuf itu ada tahapan-tahapan. Tapi kalau saya biasanya kenalkan knowing direct path. Sekarang pun kalau teman-teman tulus yang mendengarkan ini ada 90 orang, wih, aku ngalamin juga tuh yang dialami Mas Adam. Bisa dapat inspirasi dia. Itu sebabnya pembicaraan di forum ini itu bisa menjadi meditasi, bisa menjadi tafakur, muzakaroh, watawasobil haq, watawasobil sober. Jadi orang-orang yang hadir di sini, ini orang-orang yang sudah mempersiapkan diri. Insya Allah. Gimana Mas Adam? Saya nggak tahu Nadia ini mau dibuat rutin apa gimana nih pertemuan begini? Insya Allah. Amin. Rasanya seperti ada sedikit rasa lega ya Bang Dam ya. Jadi saya mencoba untuk tidak menggunakan ego, pikiran-pikiran analitikal yang selalu timbul Bang Dame. Tapi itu terus timbul di dalam ketika saya menjalani beberapa minggu belakangan ini Bang. Itunya Bang. Sekarang udah sepertinya insya Allah mudah-mudahan ya berkurang dan akan hilang Bang Dame. Tapi malam ini dari dialog kita udah dapat sesuatu ya? Yes, iya. Teman-teman, ini makanya tadi Nadia sudah membuka knowing heart itu. Menyadari apapun fenomena itu sign of God. Bahasa Arabnya namanya ayat-ayat. Tapi pada saat kita dompet kita hilang, kita bilang ayat Tuhan kan susah itu. Waduh, gue udah ngumpulin duit tapi ayat Tuhan lagi tuh. Itu susah. Tahap awal. Nah itu yang mau dipuasa itu.
Iya Bang, boleh sharing nggak Bang terkait dompet tadi kebetulan Bang Dame ini apa menyampaikan. Jadi saya beberapa bulan yang lalu dompet saya betul-betul hilang Bang. Kondisinya jatuh gitu kan Bang. Tapi saya Saya jujur kan ini nggak nebak-nebak kan? mungkin yes, yes. Terus Jadi kondisinya hilang, tapi saya di dalam diri saya yakin saya nggak mau nyebut dompet saya itu hilang, tapi saya cuma mau bilang dompet saya itu saat ini lagi nggak ada sama saya. Jadi saya yakin dompet itu pasti akan balik lagi ke saya bang ininya. Dan akhirnya setelah dari hilang itu sekitar 1 minggu, akhirnya bisa balik lagi. Alhamdulillah bisa balik lagi ke saya bang. berikut isinya. Berikut isinya. Yes. Iya deh. Oke. Oke. Mas Silakan Yusuf, Mas Yusuf mau nambah. Iya. Ya, sedikit saja kalau dalam bahasa hadis itu disebut apa yang dialami Mas Adam sebenarnya dialami kebanyakan dari kita ya. Apa namanya, ada yazid wa yankus, naik turun frekuensi kesadaran kita. Ada yang terlalu larut dengan fenomena setiap kejadian yang menimpa kita, ada yang easy going saja, ada yang masa bodoh, ada yang ya tengah-tengah di antara itu gitu. Nah, apa yang di awal kita sebutkan knowing heart tentunya diawali dengan opening the heart. Jadi before knowing heart itu ada yang mengawali, yaitu the opening of the heart. Nah, bagaimana membuka hati atau kolbu, tentunya tidak akan bisa masuk ke dalam, atau bahasanya itu kalau kita tidak membiarkan Tuhan masuk, ya bagaimana kita bisa mengalami gitu. Jadi open our heart, membuka hati, membuka kolbu, artinya kita mengizinkan Allah, Tuhan atau apapun ya namanya, sebutannya, untuk mengisi pribadi kita, bertajali dalam diri kita gitu kan. Nah, kenapa kemudian saya sudah kok? Kalau sudah, kenapa masih gelisah? Kalau sudah, kenapa masih gundah? Kalau sudah, kenapa masih khawatir, takut, dan sebagainya? Kan gitu. Artinya kita masih menutup hati kita dari itu semua. Gitu. Jadi apa namanya? Ketika kita menutup kolbu kita dari kehadiran Dia, maka detik itu juga the darkness spread all over the world. Gitu. Saya membuka kok. Kalau membuka, benar membuka. Jangan-jangan bukanya cuma ngintip doang. Oh, dia lewat, Mas. Harusnya kalau buka, buka semuanya. Jendelanya, pintunya, biar ada angin segar masuk. Angin itu Tuhan. Gitu. Angin itu bukti adanya kehidupan. Coba, karena tubuh kita ini temple of God yang senantiasa kalau kita nggak sadari seringnya ketutup. Kalau rumah ketutup itu pasti nggak sehat. Pasti nggak sehat. Makanya harus sering-sering dibuka. Once you shut up your house, maka kegelapan, kegelisahan, suffering, penderitaan akan datang bertubi-tubi. Sampai kapan? Sampai kita buka semua biar bisa masuk, biar hadir Tuhan itu dalam setiap fenomena kehidupan yang kita alami. Kalau Dia hadir, pasti kita bisa menangkapnya. Karena semua sudah kita sadari, karena kita membuka hati dan pikiran. Jadi tidak lantas knowing heart, namun didahului dengan the opening of the heart. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa melengkapi. Gimana Adam? Oke ya? Insya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Makasih Bang Dame, Pak Yusuf, Kak Nadia.
ada pertanyaan Bang Damai dan Mas Yusuf dari Mbak Hani. Selamat malam, izin bertanya Ustadz Yusuf dan Bang Damai, bagaimana caranya hati kita menuju ma'rifatullah? Silahkan Mas Yusuf, Bang Damai. Mas Yusuf, silahkan. Jadi bagaimana ma'rifat? Ma'rifat diawali dengan apa kan gitu. Bagaimana bisa ma'rifat? When the eyes of the heart open, maka the inner reality appears. Jadi bagaimana bisa ma'rifat? Ya bukalah hati dan pikiran. Kalau kita selama ini, apa maksudnya bukalah hati dan pikiran? Kalau selama ini pikiran kita suka menghakimi dan menghukumi, mulailah dari sekarang tinggalkan pikiran yang senangnya menghakimi dan menghukumi gitu. Karena memang pikiran itu tempatnya dualitas, gitu kan, baik, buruk, suka, duka, dan sebagainya gitu kan. Padahal yang mau kita tuju adalah holistik, secara wholeness, oneness, wholeness gitu. Nah dari wholeness, oneness sampai pada holiness. Nah untuk menggapai itu ya lewatnya keterbukaan hati. Bukalah hati dan pikiran. Nah, bagaimana membuka hati? Jangan banyak keinginan. Hati itu paling banyak keinginannya, ya kan? Banyak banget gitu. Naik ke pikiran, mikir, wah besok Ramadan mau bikin menu setiap hari beda. 30 macam menu. Pembuka, menu utama sama menu penutup. Takjil juga beda-beda. Oh, dari sekarang pasti sih sudah ada yang bikin tuh kayak gitu. Nanti Ramadan mau bikin apa ya gitu. Ngecat rumah gitu ya. ya. Kan? Ngecat rumah apa segala macam gitu. Jadi banyak sekali keinginan, tapi kemudian ketika keinginan itu tidak dipenuhi, nah itu akan menimbulkan kekecewaan. Ya kan? Ya, kok begini aja sih gitu. Ternyata Ramadan sekarang tidak menyenangkan Ramadan sebelum Covid misalnya seperti itu dan sebagainya kan. Dulu Ramadan kita sudah menyambutnya saja sudah luar biasa. Sekarang nggak boleh pawai-pawai kan, seperti itu. Ada kekecewaan gitu. Makanya jangan banyak keinginan karena maunya pikiran banyak banget, tapi kemampuannya sangat-sangat terbatas. Jadi bukalah hati dan pikiran, maka kita bisa merasakan kehadiran the inner, the absolute reality. Makanya surat Al-Fatihah diawali dengan huruf ba itu. Diakhiri dengan huruf nun, waladolin, nun. Ya kan? Terakhir yang satu titiknya di bawah, satu titiknya di dalam. Sama-sama bentuknya seperti mangkok. Kalau mau menggapai ilmu yang tidak hanya otak kanan, otak kiri, tapi juga ilmu yang holistik, yang mencakup kanan dan kiri, yang melampaui dualitas, maka jalannya adalah membuka hati seluas-luasnya, membuka pikiran yang sejernih-jernihnya. Karena pikiran itu sahabat yang baik, tapi dia akan menjadi celaka kalau pikiran itu menjadi raja. Makanya pikiran harus terbuka. Kalau mau selamat harus terbuka, jangan tertutup. Seperti kalau dalam ulumul Quran, bahasan tafsir Al-Quran, ada Al-Quran teks tertutup, ada Al-Quran teks terbuka. Sekarang ini di mana-mana, apalagi di Indonesia, Al-Quran sudah menjadi teks tertutup. Ada yang bertanya mungkin, kok tertutup? Kan banyak banget sekarang pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Iya banyak, tapi yang membaca makin berjarak jauh dengan yang berfirman. Dengan bacaannya, yes, dihafalin di kepalanya, tapi tidak masuk ke dalam kedalaman hatinya yang paling dalam. Kalau masuk ke kedalaman hati yang paling dalam, nggak mungkin Indonesia kayak begini, sudah maju sejak kapan tahu gitu.
Jadi bukalah hati dan pikiran supaya mendapatkan enlightenment, nur ala nurin. Makanya Al-Fatihah diakhiri dengan huruf nun. Diawali dengan ba. Ba itu babullah. Membuka cakrawala. Knowing heart, knowing God. Gitu. Oke. Saya coba tambahin ya, Mas Yusuf ya. Mbak Hani ya, Nadia yang nanya ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini, kadang-kadang kan orang gimana caranya ma'rifat gitu. Tapi kadang-kadang sekedar bertanya, tidak betul-betul serius seeker gitu. Ada satu kalimat yang dalam Zen itu semua sering diungkapkan ketika murid siap, guru datang. Murid, apakah yang hadir di sini sudah jadi murid? Belum tentu. Ini boleh jadi baru pendengar. Pendengar lewat Zoom gitu. Murid itu dalam bahasa Arabnya yaitu muridan. Muridan irodah. Kehendak. Mereka yang berkehendak besar untuk belajar. Dalam konteks ini ma'rifatullah, fokusnya mengenal Allah, fokusnya belajar ketuhanan. Nah biasanya secara umum orang itu mulai fokus kepada Tuhan. Itu biasanya dihadapkan pada situasi yang terdesak. Ini yang sering saya sampaikan sebagai the way of fear gitu. Manusia kalau nggak kepepet, nggak mentok gitu, nggak teriak gitu. Gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana caranya? Sikapnya ini dulu nih, attitude seorang murid. Nah ketika murid itu siap, tiba-tiba guru hadir. Guru itu pembawa cahaya yang menghilangkan kegelapan. Guru itu bisa bentuknya fisik, bagus banget kalau kita ketemu yang fisik, seorang syekh atau seorang mursyid, seorang sahabat spiritual, karena bisa ngobrol kita sama dia. Kita bisa tanya bebas. Tapi bisa juga dia dalam bentuk kitab suci. Tiba-tiba kita ngeh. Ya, kesungguhan. Tapi juga bisa dalam bentuk fenomena. Fenomena-fenomena kehidupan. Tidak semua berhasil membaca fenomena. Nah, puncaknya adalah gurunya itu adalah hati. Guru rahasia itu hadir di hati. Allah sendiri, Allah akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Gitu. Jadi dalam diskusi-diskusi ma'rifatullah atau jalan suluk tasawuf, itu selalu si murid itu akan punya sikap seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang sampai ke Tibet, ada yang sampai ke Amerika, sampai ke Jawa, kemana? Oh ada guru di sana. Kalau dalam kisah klasiknya itu, ada satu tokoh dalam tradisi Islam namanya Salman Al-Faris. Salman dari Paris, seorang filosof dalam tradisi Islam juga. Beliau dapat mimpi. Stimulusnya begitu. Akan turun di Mekah seseorang, orang suci, yang akan membuka, menyampaikan kebenaran. Nah itu Nabi Muhammad. Dari Parsi, beliau juga ke Mekah gitu. Segitunya gitu. Kira-kira teman-teman. Nah baru itu beneran dapat tuh nanti ma'rifatullah itu. Ya jadi teman-teman kalau sudah dapat attitude seperti itu nanti akan ada apa ya, disiplin yang tidak dipaksakan ya Mas Yusuf. Disiplin yang tidak dipaksakan. Ada sepenuh jiwa, sepenuh perasaan. Dia datang ke Zoom ini tidak terpaksa, bukan karena ikut-ikutan gitu. Kira-kira gitu. Kalau penjelasan detailnya itu banyak nanti. Gitu Bu Hani. Lanjut. Ada lagi, Mbak Hani gimana? Udah jelas? Ya. Mau nanya langsung? Silakan loh kalau mau interaksi langsung, kalau masih ada yang belum jelas mengenai ma'rifatullah. Boleh sih sedikit sambungan yang tadi, yang open heart gitu. Sebetulnya itu berarti kayak langkah menuju ma'rifatullah sendiri ya. Hati kayak harus tidak menyalahkan fenomena semua hal gitu ya. Kayak kita udah nggak ada ngeluh gitu. Apakah itu bisa disebut kita udah menuju
ma'rifatullah ketika kita kayak nggak terpaksa dengan apapun dan menyadari tentang hal apapun gitu, baik suka atau nggak suka atau apapun gitu, karena Tuhan bukan ujuk-ujuk kita dapat itu, tapi memang karena kita apa yang sebetulnya kita butuhkan tuh sudah diberikan semua gitu. Terima kasih. Ya. Saya duluan Mas Yusuf ya. Jadi Ya, betul Mbak Hani ya. Jadi makanya kalau teman-teman suka dengar yang mulai belajar meditasi, tadi Mas Yusuf kan nyinggung meditasi, itu biasanya pembimbingnya itu bilang bahwa jangan judging, jangan suka menyalahkan gitu. Karena itu proses purification gitu. Proses purification. Karena kalau menyalahkan orang, menyalahkan situasi, kemerungsung dan seterusnya, itu makin ribet sendiri. Kalaupun dia nanti satu saat ketemu guru yang benar itu, nggak masuk gitu. Makanya tadi di awal sudah diterangkan di sini, apa artinya knowing heart? Ini masih secara konsep nih teman-teman. Menyadari apapun yang datang dalam hidup kita, fenomena apapun, itu sign of God, tanda-tanda Tuhan. Nah, kalau sudah disadari sebagai tanda Tuhan, kita tidak terjebak kenapa ya begini, enggak begitu lagi. Kita mulai fokus Tuhan menyampaikan apa di balik fenomena ini. Fokusnya sudah mulai berbeda gitu. Itu yang tadi Mas Adam tadi bilang. Enggak lagi membuang-buang energi pikiran kita, perasaan kita, imajinasi kita untuk menganalisa sehingga kita keluar dari mulut buaya pindah ke mulut harimau gitu. Tapi begitu kita sadar segala peristiwa adalah tanda-tanda Tuhan, nah itu sudah mulai start. Dari situlah nanti ada proses perjalanan untuk open heart, terbuka. Tiba-tiba pada saat terbuka hati itu, oh gini toh, akal jadi terbimbing, batin menjadi tenang gitu. Jadi ketagihan gitu. Jadi semakin masuk, semakin tenggelam gitu. Sampai kepada esensinya gitu. Begitu kita sadari hati itu, ternyata di hati itu hanya dia yang ada gitu. Hanya dia yang hadir. Nggak ada lagi ego kita, nggak ada personality. Begitu hanya dia yang hadir, maka memancarlah sifat-sifat Tuhan. Tajalli, menjadi imago Dei kalau dalam Christianity. Image of God, khalifah. Aktivitas-aktivitasnya menjadi pancaran dari nama-nama Tuhan. Tapi proses untuk kembali ini nih sebetulnya yang insya Allah di bulan Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan ya Mas Yusuf ya. Saya nggak tahu nanti ini mudah-mudahan kita bisa buat juga bagaimana Ramadan ini nih efektif untuk purification sehingga terbuka hati itu. Pada saat terbuka hati itu nuzulul Quran itu bukan lagi kisah-kisah yang diceritakan, tapi sebagai sebuah pengalaman gitu. Bukan ngejar kataman berapa kali, bukan berapa masjid yang didatangin, di mana dia iktikaf, bukan begitu lagi. Tapi sudah mulai ya tradisi Nabi. Nabi menyendiri di malam hari. Namanya Qiyamul Lail. Nah ini yang Mas Yusuf memang, ya saya sama Mas Yusuf itu sering menyampaikan juga, ini kita kembali lagi kebiasaan lama berpuasa, berRamadan. Sehingga sudah 30 hari begitu sakralnya bulan itu, begitu penuh barokah, ya banyak jadi seremonial aja. Terjebak, tapi esensi dari Ramadan itu terbukanya hati. Sehingga pengetahuan hati jadi kita alami. Nggak dialami oleh kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman ya yang hadir di sini, Ramadan seremonial ini, Ramadan berkah ini khususnya dalam tradisi Islam, nggak lagi banyak sibuk yang tidak penting-penting, tetapi sudah mulai kembali kepada esensi dari Ramadan itu untuk menyaksikan turunnya Al-Quran sebagai sebuah pengalaman batin. Itulah knowing heart.
Lailatul Qadar kalau lebih ini lagi. Kembali ke fitrah, mendapat predikat takwa gitu. Dia bukan sebuah kata-kata kosong, tetapi menjadi satu, oh itu maksudnya bertakwalah. Ini maksudnya nuzulul Quran. 2 tahun umat manusia di bumi ini udah diberikan pandemik. Itu sebenarnya proses yang luar biasa sebetulnya membantu kita untuk terbukanya hati, kembali ke hati. Mulai manusia mencari sebenarnya apa yang esensial dalam hidup. Sibuk-sibuk nggak jelas itu mau apa gitu. Kita menyaksikan orang-orang terdekat kita banyak yang pulang duluan. Zaman COVID. Padahal kita sendiri bisa dapat giliran. Semoga pandemik yang 2 tahun ini betul-betul mengajak kita kembali ke akar kita. Sumber yang dijadikan pegangan. Karena permainannya nanti makin seru lagi. Tidak ada metafor. Sekarang pun kita di sini ada 94 orang ketemu. Ya ini ketemu beneran karena hati kita tersambung. Enggak sekedar setor muka gitu. Pada saat jiwa itu sudah gelisah, Tuhan mendengar kok. Tuhan akan hadirkan orang yang bisa mengisi jiwa itu. Humility dengan kerendahan hati akan membuat itu jadi terbuktikan. Gitu. Silakan Mas. Mas Yusuf mau nambahin? Halo? Ya, Mas Yusuf. Ya, kalau kaitannya dengan makrifat, sesungguhnya itu juga mau ngapain sih tujuan makrifat kan gitu. Ya kan, what is your goal? Apa sih tujuannya kita bermakrifat? Apa pentingnya kita bermakrifat? Nah itu penting juga kita tanyakan buat diri. Apa pentingnya kita mengenal diri kita ini yang sesungguhnya, yang aslinya gitu. Jadi kalau saya kutip Ibnu Arabi di Rosail Ibnu Arabi, dia tulisan-tulisan singkat ya Ibnu Arabi, singkat, padat tapi penuh dengan kedalaman gitu kan. Jadi sufism atau tasawuf atau orangnya disebut orang yang makrifat atau para sufi, ajarannya disebut tasawuf atau makrifat gitu, bukan jalan yang ingin menampilkan ke segala yang hebat-hebat, yang wah, bisa ini, bisa itu, gitu kan, bisa ngebacain orang, kemana aja ketemu, wah besok sebentar lagi celaka, wah besok dapat rezeki, misalnya gitu kan, bukan itu gitu kan, karena masih banyak yang menyangka kalau sudah makrifat ya, kalau sudah mendalami spiritual, lantas kemudian ngapain? Ya mau nggak ngapa-ngapain kan gitu. Emang selama ini ngapain gitu? Ya kerja aja, tetap aja kerja. Bahkan kerjanya bisa jadi lebih hebat gitu. Jadi sampai dicontohkan oleh Ibnu Arabi, saya bilang gini, ketika that light is only a blink of eyes. Cahaya itu cuma sekejap mata, tapi itu mentransformasi diriku, katanya gitu. Ini seorang sufi yang ngomong begitu, menceritakan sufi juga gitu. Lalu ketika dia mengalami satu momen yang menggetarkan gitu, yang membuat mentransformasi lahir batin dirinya, besoknya baju kebesaran dia sebagai seorang sufi ditanggalkan semuanya. Baju kebesaran seorang guru besar makrifat dilepaskan semuanya. Ya pakai baju compang-camping kayak orang tukang manggul di pasar. Dan benar itu dilakukan. Dia ke pasar pakai baju yang sangat sederhana, makanya tasawuf disebut suf. Kata-katanya itu dari kata-kata suf, itu artinya wall.
pakaian yang terbuat dari benang yang kasar gitu kan, karena mencerminkan kesederhanaan pakaiannya gitu kan, saking nggak apa namanya, tidak halusnya gitu. Nah, ketika dia melepaskan baju kebesarannya, tidak ada satupun yang mau menyalaminya. Padahal kesehariannya, dari mana-mana datang. Baru pakai baju kebesarannya saja, semua cium tangan. Gitu. Ketika dia lepaskan, dia merdeka semerdekanya. Jadi menjadi ma'rifat, you come as the true you are. Itulah ma'rifat. Makanya berdoanya adalah, saya sering sampaikan di beberapa kelas itu, jadi ketika baru bangun tidur, di depan cermin, doanya adalah, yaitu tadi, ya Tuhan, jadikan aku selalu tampil apa adanya aku. Gitu. Jadi yang tampil, kalau kita sering berdoa afirmasi di depan cermin setiap hari, kan kita pasti itu paling tidak sekali kita di hadapan cermin, atau bisa jadi berkali-kali kan, bawa cermin sendiri kan gitu kan. Ya Tuhan, kalau mau afirmasi gitu, lagi di MRT ya, di macet, wah ini udah rapi atau belum, sambil berdoa di situ, afirmasi, ya Tuhan jadikan aku tampil apa adanya aku. Lama-lama yang tampil palsu, yang topeng itu tanggal semua tuh. Lama-lama muncul dia yang sebenarnya. That's ma'rifat. Come as you are. Itu yang mau dituju. Jadi bukan ingin menampilkan yang begini, yang begitu, yang wah bisa ini, bisa no way. Dia love all, serve all, kata Yesus Kristus. Melayani semua, mencintai semuanya. Makanya ketika dia lepaskan baju kebesaran sebagai guru ma'rifat, itu guru ma'rifat itu betul-betul terbebaskan dan betul-betul merdeka. Karena, Pak bisa tolong angkut barang saya? Oh boleh, gitu. Nggak ada yang kenali dia. Dan dia luar biasa senang ya begitu. Alhamdulillah, ini yang angkut. That's ma'rifat. Bukan pengen terkenal, pengen populer, bukan itu. Kalau mau populer, is a piece of cake buat Sufi itu. Kalau mau jadi populer itu, a piece of cake. Karena dunia udah ada di tangannya. Cuma nggak pede aja kan. Ya kan, gitu. Cuma nggak pede aja. Kalau nggak pede ya berarti krisis iman. Kalau krisis iman, belum knowing heart. Kalau belum knowing heart, pasti belum opening the heart. Itu jadi memerdekakan hati dan pikiran, membebaskan hati dan pikiran dari belenggu segala sesuatu selain dia. Nah itulah tujuan ma'rifat gitu. Makanya benar-benar kita menghadirkan segala yang katanya hebat-hebat itu dalam kehidupan keseharian yang penuh dengan kesederhanaan. Dan itu nikmat. Hidup tampil apa adanya itu enak gitu loh. Nggak pakai topeng. Kalau pakai topeng apalagi ketebelan, wah bahaya. Lepasnya susah kalau sudah nempel kan gitu. Itu kira-kira tambahannya. Oke, thank you Mas. Mbak Kiki sebentar ya, ada satu pertanyaan yang sebenarnya nyambung, masih hubungannya dengan Marifatullah. Aku bacain di kolom chat dari Sinse Novi. Novi mengutip surat 12 ayat 84 mengenai Yakub yang ditafsirkan sebagai berikut. Dan Yakub berpaling dari mereka dalam kurung anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seseorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Bang Dame dan Romo, berikut yang ingin didiskusikan. Dalam konteks Nabi Yakub melakukan represi atau penekanan perasaan atau emosi dan peristiwa atau realitas dan pemaknaan dari premis di tafsir Quran, juga parenting yang ada pada perilaku pilih kasih di antara anak-anaknya sehingga menjadi pemicu adanya kekerasan domestik di dalam keluarga antar saudara kandung. Ada beberapa yang ingin ditanyakan. Apakah bermakrifat juga tetap sulit untuk tidak terikat atau detach atau mengikhlaskan, letting go
Juga perilaku adil dan proaktif dalam hal ini dialami oleh Nabi Yakub yang makomnya adalah nabi dan imam. Terima kasih. Silahkan Bang Dame atau Mas Yusuf. Mas Yusuf lebih pas. Terima kasih. Jadi kisah Nabi Yusuf, ya emang harus Yusuf Daud duluan. Jadi Yusuf itu siapa sih sebenarnya Yusuf gitu kan? Yusuf kan the beauty of God. Jamal gitu kan. Kalau yang suka jalan-jalan namanya Jalaluddin gitu. Kalau yang suka doa namanya Aminuddin gitu. Kalau ini Jalal dan Jamal gitu. Nah, Yusuf ini sebagai manifestasi wujud jamalnya Tuhan. Nah, ketika bapaknya tadi disebutkan bahwa di Al-Quran malah nanti bapaknya buta, gitu kan. Buta itu dia membutakan mata lahirnya dari melihat selain Yusuf. Gitu. Jadi semua yang dilihat adalah wajah jamal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini saya langsung bahasa the inner dimension dari ayat itu di situ. Jadi apa yang mau diajarkan Yusuf dalam hal parenting kepada kita semua adalah untuk bisa menjadi seorang yang bijaksana alias yang sudah ma'rifat, ya kan? Tadi di awal saya sebutkan taubat. Bagaimana kita bisa ma'rifat kalau belum taubat, belum mau kembali on the track gitu loh. Ini jalannya zigzag melulu, kenapa sih nggak on the track lurus saja gitu. Jalan lurus, shirotol mustaqim gitu. Ya kadang manusia kan emang banyak ingin coba ini, coba itu, nggak apa-apa. Asal jangan larut kelamaan gitu kan. Melelahkan itu, nggak enak gitu. Apalagi kalau sampai berulang-ulang. Gitu. Jadi dengan adanya ayat atau firman yang seperti ini ingin mengajarkan jalan untuk sampai kepada puncaknya kesadaran keindahan ilahi, jalannya adalah membutakan mata. Gitu. Bukan ditusuk-tusuk matanya, bukan. Faktulu bari anfusakum ila bari'ikum. Itu kalau dalam cerita Musa. Dia diperintahkan mematikan dirinya. Gitu kan. Mematikan jiwa-jiwa rendahnya. Atau mengontrol atau mengendalikan. Anfus itu jamak dari nafs. Nafs itu jiwa. Lapisan kesadaran jiwa kita ada 7 lapisan. Itu semua harus faktulu. Harus dikendalikan, dikontrol. Sehingga Sang Maharu yang mengontrolnya. Bukan jiwanya yang mengontrol dirinya. Makanya jadi menderita. Gitu. Nah, Yakub sudah sebagai simbol seorang arifin. Orang yang sudah ma'rifat, yang sudah mampu kembali kepada Tuhan. Caranya apa? Al-maut huwa at-taubah. Ini Imam Ja'far dalam kajian ma'rifat itu, kitab ma'rifatnya, dia mengatakan al-maut huwa at-taubah. Jadi mematikan mata itu adalah cara untuk bisa kembali kepada kesadaran Joseph, kesadaran Yusuf yang melihat semua dengan penuh keindahan. Itu pelajarannya buat yang lain, buat saudaranya yang lain, ya itu sedang mengajarkan. Jangan engkau melihat dalam kacamata negatif saja atau maunya yang positif saja. Memegang berlebihan. Banyak orang sekarang kan maunya menggenggam berlebihan apa yang menjadi haknya, gitu kan, dan tidak mau melepaskan itu semua kesenangan, dan maunya segera mensegerakan dengan cepat-cepat membuang yang menjengkelkan, dan maunya menggenggam semua yang menyenangkan. Itu ciri orang sekarang. Padahal menggenggam
melepaskan Qabid wal Basit, itu kan muncul lenyap. Yang muncul lenyap itu pasti bukan Tuhan. Jadi lampaui itu kesenangan, duka, suka, baik dan buruk itu tanpa penghakiman. Karena alaihissallah biahkamil hakimi. Gitu kan. Nah, bagaimana dia bisa keluar di situ? Dalam ayat, kalau boleh saya pakai ilmu tafsir Al-Quran, ayat dengan ayat, dalam surat Al-Muzammil ayat pertama dan kedua itu dikatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ini bukan selimut di kasur musim hujan, tempat dingin, apalagi masih di luar negeri, kalau masih musim dingin diselimuti, selimut tebal, pakai jaket tebal, bukan. Tapi wahai orang-orang yang diselimuti oleh ketidaktahuan, diselimuti oleh kemiskinan, diselimuti oleh kebodohan dalam hal ekonomi, politik, budaya, pun pengetahuan tentang ketuhanan. Qumil lail. Woi orang berselimut, bangun dong, buka selimutmu, ambil air wudhu, sholat malam. Nah gitu. Kalau disampaikan di orang awam seperti itu. Qumil lail illa qalila. Itu kan. Jadi maksudnya dirikanlah sholat malam. Itu sering diterjemahkannya seperti itu. Padahal bukan begitu. Jadi kalau masih diselimuti oleh kebodohan, oleh ketidaktahuan, cari tahu. Kalau mau mencari tahu tentang eksistensi keberadaan Tuhan, jangan dibarengi dengan penghakiman dan penghukuman. Tapi harus dibarengi dengan al-lail, kebangkitan kerohanian, kebangkitan ruh, kebangkitan jiwa, kesadaran batin. Qumil lail itu artinya kebangkitan jiwa. Lail itu malam, malam itu yang gelap, yang tidak kelihatan, itu yang gaib itu yang batin itu Tuhan. Jadi bangkitkan kesadaran yang di dalam divine consciousness. Jangan kesadaran jiwa saja, tapi kesadaran di keilahian ini yang harus dimunculkan. Dan lanjutannya qumil lail illa qalila. Ternyata yang mampu membangkitkan kesadaran divine-nya itu sangat sedikit, illa qalila. Hanya sedikit manusia. Karena senangnya manusia kalau sudah diselimuti dengan kenyamanan, udah bablas, keenakan. Ya kan? Itu makanya jadi gampang mudah terambang-ambing gitu. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Yakub ini sebagai simbol seorang hamba yang begitu arif mengajarkan hakikat kehidupan, jangan terbelenggu dualitas kehidupan. Karena yang satu ini katanya diusir, dibuang oleh saudaranya sendiri. Itulah kehidupan. Selalu ada pro dan kontra. Apakah kemudian Yakub berpihak kepada itu semua? Kan tidak. Dia berpihak kepada Tuhan. Yang disimbolkan karena pencarian kepada Yusuf itu nggak ketemu-ketemu gitu kan. Dia nangis sampai habis air matanya, sampai buta. Kayaknya Nabi gitu-gitu amat. Rasanya nggak begitu deh Nabi, ya kan? Ya kan? Sama ketika Nabi Muhammad dibilang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Marah gue. Kan gitu. Gila aja Muhammad. Lu mau aja Nabi Muhammad dibilang buta huruf. Itu pelecehan itu. Kan gitu. Jadi begitu. Jadi, penistaan itu. Nah, itu pada diam aja tuh kan. Jadi Yakub adalah mengajarkan kita benamkan diri dari penglihatan yang tidak perlu, yang tidak penting. Artinya al-maut huwa at-taubah. Kalau kita mau bisa kembali kepada yang maha indah yang disimbolkan sebagai cogan Yusuf, Nabi Yusuf itu anaknya, itu kan sebagai simbol keindahan Tuhan. Jadi mau melihat yang paling indah, ya harus kita hilangkan keindahan-keindahan yang semu.
Silakan Bang. Oke. Terima kasih Mas Yusuf. Dari saya nambahin ini Mbak mengenai ayat itu. Sebetulnya sejalan dengan yang kita uraikan di awal. Knowing heart itu berarti kita mulai sadar apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Fenomena itu mulai kita sadari sebagai sign of God. Ayat-ayat Allah. Nah ketika fokus kita bukan lagi penilaian enak gak enak. Maka kita mulai terbebas dari suka nggak suka, kita dibebaskan dari sudut pandang ego, individualitas. Saat itulah mulai kita fokus pada kehadiran Tuhan dalam fenomena itu. Bisa saja itu penyakit, bisa saja itu sesuatu yang menyentak batin kita sampai kita berkeluh kesah. Tapi bila kita lihat itu, sadari itu sebagai ayat Allah, maka pelan-pelan Mbak kita menutup mata dari penglihatan yang tadi, dualitas, maka yang kita saksikan hanya Yusuf. Jamalnya Tuhan. Ya, pandemik ini chaotic. Pandemik ini memaksa kita. Banyak di antara kita belum bisa melihat Yusufnya gitu. The beauty of God. Kalau kata Plato, beauty is the splendor of truth gitu. Keindahan adalah pancaran kebenaran. Nah selama ini orang selalu memaknai keindahan itu yang enak-enak saja gitu. Seperti sutradara ketika dia menyaksikan pertunjukan yang dia buat, film yang dia buat. Di situ ada acting kemarahan, bahkan sadis memaki-maki. Tapi dari sudut pandang sutradara yang menuliskan skrip, dia bilang, wow, actingmu bagus banget. So beautiful. Kira-kira gitu. Nah itulah pentingnya nih, insya Allah dialog-dialog yang kita akan sampaikan pada dialog seperti ini. Itu membawa kita kepada knowing heart. Fenomena apapun. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat dari, wah pilih-pilih dong. Nah ini kita mulai terjebak lagi nih. Yakub hanya mau melihat Yusufnya. Yusuf itu bukan individualitinya. Itu kira-kira. Mbak Kiki kayaknya mau bertanya nih Mbak Nadia. Silakan Mbak Kiki langsung. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jam berapa Nadia? Sampai Ya. jam berapa Nat? Malam ini kita sampai jam 9. Jadi terakhir ya dari Mbak Kiki. Maaf ya Pak teman-teman, soalnya waktunya sampai jam 9, 2 jam. Jadi nanti kita lanjut lagi diskusinya. Jadi simpan pertanyaannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang terakhir ini. Untuk Mbak Nadia, Mas Yusuf, Bang Dami, selamat malam. Saya mungkin ada berupa pertanyaan, ada sharing, ada juga mungkin menjawab sedikit dari teman-teman tadi yang juga tanya. Tapi yang terutama adalah sharing. Bicara tentang awareness, memang saya pertama kali mengenal yang namanya hening itu dan menikmati yang namanya hening kebetulan memang melalui meditasi. Lalu kemudian memang seperti bimbingan dari Bang Dame juga, bahwa akhirnya saya juga mulai menikmati sholat dengan cara meditasi juga, Bang Dame. Jadi bersolat dengan merasakannya sebagai meditasi juga, dan itu workable sekali. Mengenai hening yang tadi saya mulai mengenal itu adalah di mana hadirnya rasa damai, rasa tiba-tiba kadang-kadang setelah saya lakukan secara bersinambung terus dalam kurun waktu yang cukup panjang, berhari-hari setiap hari saya lakukan hening itu, dan memang banyak hal aneh yang terjadi. Jadi misalnya happy yang nggak tahu dari mana asalnya, kemudian kadang-kadang bahkan nyanyi-nyanyi kayak pengen nari-nari sendiri yang kayaknya feel so happy gitu. Thank you, kayak bersyukur tanpa mendapat sesuatu yang nyata. Artinya kan orang kadang-kadang bersyukur mendapatkan sesuatu yang fisik sifatnya. Nah ini saya nggak mendapatkan itu, saya hanya merasakan so happy and be grateful aja. Nah itu yang saya rasakan indah ya dari apa yang didapatkan dari hening itu. Nggak ada rasa cemas gitu, nggak ada rasa cemas. Terserah orang mau ngapain gitu, di depan saya mau ngapain gitu. Kadang-kadang kita yang ngerasa kayak sparring partner sama orang gitu misalnya, tapi kali ini saya anggap ya terserahlah mau bilang apa, ya udah. Jadi banyak sekali
kompromi, banyak sekali serba maklum gitu kepada situasi orang lain dan sebagainya. Dan emang itu saya nikmati sekali karena menjadi sangat serene dan sangat sekali harmonis dengan sekitar. Walaupun kadang-kadang jadi takut juga, Bang Dami, seperti tadi yang dikatakan, ada juga kadang-kadang dari sikap-sikap yang seperti itu, saking menerimanya, acceptance itu begitu hadir, kadang-kadang jadi nggak ada rasa kayaknya gitu. Saya curiga jadi saya kok kayak nggak ada rasa gitu, maksudnya nggak ada emosi yang terlalu naik turun gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya ada jealous, ada possessiveness, itu kayaknya udah nggak ada gitu. Jadi kayaknya ya terima aja gitu, acceptance seperti itu. Dan kadang-kadang takut diri jadi nggak seru. Nah itu yang jadi agak-agak kok kayaknya takut nggak seru ya nanti ya saya jadinya gitu kan di dalam dunia ini. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum mungkin Bang Dami bisa jawab. Kemudian ada detachment yang juga sangat membantu, karena kadang-kadang kita dengan possessiveness terhadap anak kah, terhadap siapapun gitu, itu kan menyiksa tanpa mereka bisa terima apa yang kita lakukan terhadap mereka. Nah, detachment itu sangat membantu. Jadi apa yang didapat dari hening itu ternyata sangat membantu. Nah, kemudian beranjak kepada step berikutnya, saya mulai bisa membedakan, kelihatannya ini nggak tahu benar apa enggak secara teoretik ininya ya, bahwa kayak seolah-olah ada dua diri di dalam diri saya gitu. Jadi misalnya gini, saya berlaku sesuatu, itu saya nanya itu kenapa saya jadi, kalau saya yang dulu tuh saya nggak akan begitu itu. Tapi saya bisa menilai, jadi satu diri saya itu jadi observer, satu lagi diri saya menjadi sesuatu yang mengerjakan. Nah, pada saat yang dikerjakan itu benar, ya benar juga. Tapi saya ngeliat, dari mana tuh ya? Dulu kalau saya dulu tuh itu bukan saya banget gitu. Itu bukan saya banget. Tapi bisa begitu. Nah, di satu sisi yang lain ada ups and downs. Jadi kadang juga ada yang begini. Saya nggak rasa begitu nyaman dengan diri saya yang saya rasa tadinya agak lebih baik gitu ya, menjadi orang yang lebih baik lah bagi diri saya sendiri. Tapi kadang-kadang muncul tuh, misalnya komentar sesuatu di WhatsApp grup gitu. Terus saya sadar, kaget sendiri, waduh, khawatir gitu. Kenapa ya saya ngomong kayak gitu ya? Kok tiba-tiba ada jealous muncul atau ada sesuatu yang nyinyir sedikit muncul gitu. Jadi bisa langsung koreksi diri gitu, lihat ini kenapa gini ya? Ini ada yang nggak benar di sini nih. Nah, jadi saya sadar tadi mungkin Mbak Hani apa yang tanya tentang setan itu tadi ya itu mulai menyadari kadang-kadang, nah ini mulai pikirannya nggak benar nih kayaknya, kok saya mulai mikir gini ya, ini kayaknya mikirnya negatif sedikit ya sama orang. Langsung kayak ada diri yang bilang bahwa, nah ini nggak benar nih pikiran nih, setan mulai masuk nih. Jadi kayak ada alarmnya ya seperti itu. Dan yang seperti Mas Adam tadi juga lewati, saya juga masih sering laluin nih. Jadi kira-kira misalnya lagi tenang-tenang, tiba-tiba hati deg-degan, kayak cemas sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Ada sesuatu yang kayaknya, wah nggak enak sekali gitu. Dan akhirnya kerinduan kembali kepada hening yang tadi itu kemudian membawa saya dalam hal ini mencari kembali ke keheningan itu untuk mendapatkan semua balance yang saya dapat dari sana. Dan mungkin itu perjalanan yang baru sampai di situ sih saya, perjalanan yang saya alami, mungkin saya sharing di sini, tapi yang saya rasakan memang maju ke depan, bukan mundur ke belakangnya. Jadi dari saya yang dulu tuh agak maju ke depan sedikit gitu. Dan saya bersyukur mudah-mudahan secara teoritis itu benar. Saya kurang tahu apakah demikian awareness itu sesungguhnya. Tapi yang agak sedikit jadi pertanyaan, apakah betul kalau kita menjadi orang lebih baik itu jadi orang yang kurang seru gitu Bang Dami. Itu aja. Terima kasih. Oke. Saya duluan ya Mas Yusuf ya. Terima kasih Mbak Kiki telah menyampaikan sharingnya kepada kita di sini. Mudah-mudahan juga bisa berinspirasi buat teman-teman di sini. Sekali lagi saya mau menyampaikan dialog-dialog kita ini insya Allah adalah seputar knowing heart gitu ya. Sehingga dialog-dialog ini membawa kita kepada pengetahuan hati. Means pengetahuan yang di situ kita menyaksikan Tuhan tanpa ragu. Nah, karena itu saya ingin mengajak teman-teman ini dari sudut pandang akal nih, individualitas kita. Tahap awal kan kita menyadari diri kita sebagai badan. Nah, lebih halus sedikit, kita describe diri kita itu sebagai fungsi-fungsi sosial.
Ini kita sebut sebagai person gitu. Sebagai identitas sosial, identitas yang selama ini kita believe sebagai diri kita. Personality kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, persona gitu, topeng. Nah, orang yang mengidentikan dirinya sebagai topeng dan penampilannya itu tubuh dan pakaiannya, itu kan comes and go, datang dan pergi. Nah, disitulah mulai kita melakukan satu proses perjalanan, kita sebut perjalanan, mulai dia interest kepada spiritualitas, suluk, knowing heart kalau di sini kita sebut. Nah, ketika dia mulai melakukan perjalanan, terjadilah purification, pelepasan-pelepasan kan, mulai tidak lagi asik dengan arisan yang nggak perlu, hidup basa-basi. Nah, kadang-kadang dipaksa keadaan, Mbak. Duit hilang lah, bisnis inilah, berhenti kerja lah. Nah, tetapi kok saya merasa lebih nyaman gitu. Dia mulai appropriate dalam fokusnya gitu. Nah, disitulah dia mulai menyadari seperti yang Mbak Kiki tadi katakan, kok saya dhamma itu nggak pakai punya apa-apa gitu. Mulai perbedaan orang-orang yang nyebelin tadinya, saya anggap nyebelin, itu mulai saya acceptance. Nah, di beberapa tempat sahabat-sahabat sekalian, saya sering mengenalkan istilah modulasi kolbu. Jadi not dalam, biasanya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu kan. Tapi ketika dimulai dari re, mi, fa, sol, la, si, do, re, gitu kan. Itu ada terjadi modulasi tapi masih not yang sama. Nah, di situ mudah-mudahan ini dapat nih sahabat-sahabat, salah satu ciri kalau sudah terbuka kolbu, knowing heart, itu memang mudah accepted. Nah, ketika misalnya ada pengalaman tadinya kita cemburu melalui personality, kok kamu nggak cemburu sih? Kok kamu nggak marah sih kamu disakiti? Ya, kita dianggap aneh. Nah, itulah kadang-kadang kita mulai menganggap diri kita itu kehilangan rasa, datar. Padahal itu salah satu modulasi kolbu. Oke? Lalu pelan-pelan dari situ kita mulai bisa bedakan mana yang real, mana yang bukan. Yang real dan bukan itu, yang real dan ilusif. Kita nggak mau lagi terjebak pada misalnya kita nyumbang sedekah. Kita nggak fokus pada jumlah uangnya, tapi hadirnya cinta dalam praktek itu. Yang namanya sedekah, itulah kasih sayang. Charity dalam bahasa Inggris. Nah, itu mulai ada modulasi berikutnya. Kita mulai enjoyment gitu. Bersyukur apa adanya kita. Untuk bahagia itu nggak perlu mahal-mahal. Acceptance, enjoyment. Nah, lalu berikutnya pada begitu kita turun berinteraksi dengan orang, masih terbiasa dengan menghina, ini itu di WhatsApp, lihat aja di netizen kan, sosmed. Tapi di situ kita nggak gampang lagi judging seperti dulu. Nah, disitulah muncul modulasi berikutnya, saya suka sebut namanya alertness, kewaspadaan batin. Atau kalau di Al-Quran nanti Mas Yusuf bisa nambahin itu takwa gitu, muttaqin. Nah, kalau dalam konteks Ramadan, kita berpuasa 30 hari, mudah-mudahan takun, berproses untuk takwa. Belum tentu takwa gitu. Karena ya apalagi orang dekat kita tuh. Kok dia begitu? No, itu takwanya agak jungkir balik tuh, agak ekstra takwa tuh. Bertakwalah sebenar-benar takwa. Nah, modulasi berikutnya adalah pada waktu kita dapat ide dari semesta atau dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Gua jalan ini. Tapi nggak hitung-hitungan kayak kemarin lagi. Bukan didominasi personality lagi. Itu yang disebut antusias. Kadang orang nyebut passion. Saya kadang nyebut itulah bismillah dalam aktifnya, dalam versi aktifnya. Jadi modulasi kolbu itu acceptance, enjoyment, alertness, sama antusiasme. Bukan ambisius. Wah, lu nggak seru. Antusias itu nyuci piring itu antusias loh. Merangkai bunga antusias. Ketika orang curhat macam-macam, segala macam, dia antusias menjawabnya. Mendengar 3 jam antusias itu, wah itu Mother Teresa ngurusin orang-orang kusta. Jadi happiness-nya itu bukan lagi depend on, bukan. Tapi happiness-nya itu sudah permanen, peace itself, tapi sudah dia memancar dalam bentuk aktif.
Nah, kalau sudah di situ, Mbak Kiki, tadi masih sudah ngasih tahu, emang kita mau kemana sih? Oh, kita di dalam dia kok. Ini seperti tetesan air, nggak sadar ada air di dalam aqua, katakan begitu, plastik, masukin ke laut. Karena ada pembatas aqua itu, dia nggak sadar dia sebenarnya tetap air. Begitu dia keluar dari aqua itu, baru dia sadar, oh ternyata dari dulu saya air gitu. Nah, cuman ketika kita dibatasi tubuh dan identifikasi terhadap person, maka kita menganggap kita terpisah dari sang keberadaan. Ketika kita sudah sadar kita adalah wujud itu juga, sang keberadaan. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Di sini kita nyebut knowing heart ya. Ini Mas Yusuf kayaknya ini jadi kayak semacam judul besarnya nih. Diskusi-diskusi ini seputar knowing heart, apapun fenomenanya. Bisa ngolor gitu kemana. Sehingga dialog-dialog ini bisa jadi dialog kontemplatif atau meditatif. Gitu Mbak. Jadi nah karena itulah kita perlu nih komunitas ataupun teman-teman seperti ini yang dia punya wajah lain, ekspresi hati gitu. Kadang diam aja memang kayak Maryam itu diam. Dia dituduh hamil di luar nikah, hamil kan Maryam nggak balas dia diam aja. Dia tunjuk anaknya, tanya anakku kira-kira gitu. Kamu hamil di luar nikah gitu. Padahal dia perempuan suci. Jadi memang ada masanya kita seperti kayak Maryam. Ada ini kita dihina, nggak bereaksi apa-apa. Gitu kira-kira. Mas Yusuf tambahin Mas. Ya. Kalau Mbak Kiki udah sering melakukan praktek keheningan, kesunyian, atau kekosongan, emptiness, ya memang yang didapat adalah plain. Ya kan, nggak asik. Nggak asik itu kan lagi-lagi your mind. Ya kan? Gitu. Jadi ketika seorang manusia menggapai pintu penemuan atau menemukan mutiara yang selama ini dicari-carinya, maka yang muncul adalah kita yang sejati, yang asli. Yang asli itu you become raw and you become plain. Murni. Makanya ada rohani. Sama ada madu buatan, ada madu murni gitu kan. Kan pasti yang murni. Yang murni itu bisa dimaknai macam-macam, bisa nggak asik, nggak apa gitu. Karena memang nggak ada campurannya. Kan yang paling enak yang ada micinnya makanan. Ya kan? Gitu. Yang banyak artifisialnya. Itu kan. Padahal yang banyak artifisialnya, yang banyak campurannya, yang nggak murni lagi. Yang nggak murni kok enak. Enak itu enaknya sesaat gitu. Jadi bersyukurlah, bersujudlah gitu kan kalau sudah menggapai, merasakan kok gini banget, jadi nggak asik kayaknya. Bukan nggak asik, kita terjebak lagi kalau mengatakan itu nggak asik. Karena semua harus kita alamin. Dalam tradisi kebatinan Jawa ada yang namanya laku lampah. Jadi kapan mutih, kapan cuma makan nasi putih saja, nggak ada apa-apa yang lain, nggak ada rasa, kapan merasain asin, kapan rasain manis saja, kapan hambar, kapan nonano, dan sebagainya. Bahkan sama sekali semua nggak ada rasa, semuanya. Itu semua supaya kita mengalami itu. Ternyata hidup kita nggak merasakan apapun, nggak pengen maksa tahu ini itu juga tetap aja kita bisa enjoy dalam hidup, ya kan? Tanpa harus terlibat. Oh kalau nggak ikut aliran musik ini nggak gaul gitu kan. Oh kalau nggak ngerokok nggak asik, ya kan? Kan gitu. Jadi dengan buah keheningan, dengan buah kekosongan, emptiness, nothingness, all the illusion yang memformasi diri kita selama ini akan dia kolaps. Ya, pingsan sesaat sih, tergantung kita konsistensi kita gitu. Kalau nggak mau sesaat ya harus terus konsisten di situ kan. Tidak ada lagi hierarki. Oh ternyata hidup asik ini begini, enggak juga.
Gue bisa asik berjam-jam, bisa 8 jam baca buku di kamar, bisa tuh. Misalnya kayak begitu. Kan tergantung siapa. Kalau udah bicara asik, berarti ada tidak asik. Itu udah dualitas. Jadi dilampaui itu, keheningan, kekosongan itu untuk melampaui itu semua. Gitu kan. Tidak ada lagi ada jarak di antara kita. Kenapa? Karena orang yang sering hening, dia sudah memecahkan apa namanya, apa istilahnya itu, apa namanya, jembatan ego kita sudah kita hancurkan. Itu ibaratnya menyembelih sapi betina, gitu. Jadi apa, menyembelih itu kan dari leher, gitu kan. Jadi kesadaran keilahian tidak bercampur, kesadaran murni tidak bercampur dengan kesadaran ragawi, apalagi kesadaran jiwa di situ. Jadi di mana saja, kapan saja, kalau kita sudah sering dalam keheningan dan kekosongan, itulah sebenarnya tempat yang paling sempurna, the perfect place, which always here and now. Bukan nanti, tapi sekarang. Gitu. Jadi bersyukur, thanks God, sudah mendapatkan kesadaran itu, sehingga memunculkan knowing heart, self-realisasi itu, yang ujungnya adalah lahirnya unconditional love. Unconditional love muncul karena dia menghancurkan tembok-tembok yang selama ini memisahkan jati diri kita. Individual soul kepada universal soul. Padahal individual soul juga universal soul. Sebenarnya itu. Nah, itu digapai dengan keheningan. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Damai, Mas Yusuf, dan para sahabat. Kita closing ya, Bang Damai dan Mas Yusuf ya. Iya. Maaf ya kalau pertanyaannya harus bisa dijawab satu-satu malam ini, karena sesinya 1,5 jam, insya Allah akan ada lagi. Mas Zuhri, semoga acara seperti ini dapat diteruskan. Oke. Mas Yusuf, Bang Damai sebagai penutup. Malam silakan ini. Mas Yusuf. Ya. Mas Yusuf. Ini pesan buat kita semua, jadi terinspirasi dari cerita Mbak Kiki. Stay with the rawness of yourself. Jadi pertahankan kemurnian diri kita ini apa adanya. No matter what, apapun yang terjadi. Why? Because that is the only unshakable balance. Jadi kemurnian itu yang akan membuat kita tidak mudah menjadi manusia yang terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Stay as you are. Gitu. Jadi everything is perfect as it is. Semuanya telah, sedang, dan akan selalu sempurna apa. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di pertemuan kita yang akan datang. Monggo Bang. Ini terima kasih Mas Yusuf. Jadi yang disebut di Islam itu kembali ke fitrah, kembali kepada jati diri itu sebetulnya be as you are. Tapi ini berbeda dengan yang disampaikan dalam teori-teori motivasi misalnya. Jadilah dirimu. Yang dia maksud itu menjadi person. Tapi be as you are menjadi apa adanya kita. Sebetulnya kita menjadi kembali kepada yang ilahi itu. Dari situlah knowing heart itu menjadi kebiasaan kita, bahkan keberadaan kita. Nah di situ kita akan melihat segala sesuatu menjadi wonderful. What a wonderful world. Gitu Bang Fahri. I see trees so green, red roses too. I see the Gitarnya nggak ada. for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah what a wonderful world. Gitu ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi teman-teman di Knowing Heart
berikutnya bersama sahabat saya Mas Yusuf, Nadia. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nadia. Terima kasih banyak. Dira tadi nyaut loh Bang, asik nyanyi. Ada penyanyi di sini Bang Dame nyanyi. Iya. Pas-pasan, suara pas-pasan. Nanti next time kita todong Dira nyanyi. Kalau nggak salah tuh ya, aku belajar dari Mas Yusuf dan Bang Dame. Alhamdulillah itu sebenarnya adalah ekspresi dari everything is perfect as it is. Karena semua adalah berasal darinya. Jadi syukur alhamdulillah adalah sebenarnya adalah mensyukuri betapa sempurnanya kejadian apapun pada saat itu, pada hari itu, pada detik itu, pada waktu itu. Dan itu kalau kita udah bisa alhamdulillah dari hati, yaitu the knowing heart membicara. Gitu. Untuk penutup satu, aku izin mengutip ya Mas Yusuf dan Bang Dana, ini bagus sekali dari Imam Ali, dari buku The Knowing Heart-nya Kabir juga. Sebenarnya ini sehubungan dengan emptiness ya, kekosongan gitu. Jadi Imam Ali pernah bilang bahwa meditation in God is my capital. Reason and sound logic are the root of my action. Love is the foundation of my existence. Enthusiasm is the vehicle of my life. Contemplation of Allah is my companion. Faith is the source of my power. Sorrow is my friend. Knowledge is my weapon. Patience is my clothing and my virtue. Submission to the divine will is my pride. Truth is my salvation. Worship is my practice, and in prayer lies the coolness of my eye and my peace of mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Alhamdulillah ya, ketemu Bang? lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Kita tutup ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Dame, Romo. Terima kasih.